Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, acara resepsi, peresmian dan pentabisan Gereja Santo Yosef, Paroki Ohejang, Wilayah Kei Kecil, Keuskupan Amboina, Senin 14 Juni 2021 dimulai.
karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja yang satu, kudus dan apostolik, hari ini kita dipersatukan dalam berkat sukacita peresmian Gedung Gereja Katolik Santo Yosep Ohijang. Kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Uskup Agung Merauke dan Administrator Apostolik Keuskupan Amboina, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSC, dan para undangan lainnya. Selamat mengikuti selayang pandang proses pembangunan Gedung Gereja Baru Santo Yosep Ohijang yang berlangsung kurang lebih 14 tahun lamanya. Gereja Katolik Santo Yosep Ohijang yang kini berdiri kokoh menghadap ke timur Pulau K kecil adalah proses pembangunan yang diawali dari inisiator imam pertama, Pastor Jos van der Linden MSC, ketika memulai misi pastoralnya di era tahun 1996 hingga tahun 1999. Dengan alasan pertumbuhan dan perkembangan umat Katolik di Ohijang semakin pesat, sehingga kapasitas bangunan gereja semi permanen ketika itu tidak lagi mampu menampung umat. Akhirnya Pastor Jos van der Linden MSC yang berdarah Belanda itu memutuskan untuk harus mulai dibangun gedung gereja baru yang permanen dan lebih luas. Di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Gereja Bapak Quartus Vautnyilianan, proses pengumpulan dana sudah mulai dilakukan bersama umat dan Pastor Jos van der Linden MSC. Bapak Quartus Vautnyilianan adalah Ketua Dewan Gereja kedua menggantikan Bapak Pius Narwadan sebagai Ketua Dewan pertama Gereja Katolik Santo Yosep Ohijang. Meski kala itu antusias untuk memiliki gedung permanen sangat tinggi, namun proses pembangunan pun tidak berjalan dengan mulus akibat konflik sosial yang terjadi di seantero Maluku pada tahun 1999. Setelah sempat vakum dan dengan sendirinya panitia yang terbentuk bubar akibat konflik sosial tersebut, namun tidak serta-merta menyulitkan semangat umat mengumpulkan dana untuk membiayai rencana pembangunan gedung gereja baru. Dengan berjalannya waktu terjadi pergantian kepemimpinan Gereja Santo Yosep Ohijang dari Pastor Jos van der Linden MSC kepada Pastor Andreas Rahawarin MSC tahun 1999 dan berlanjut ke Pastor Basilius Kolo MSC pada tahun 2002. Pada tahun itu pula terjadi pergantian perangkat gereja dari Bapak Quartus Vautnyilianan kepada Bapak Gregorius Wens Rahawarin yang akrab disapa Papan Atas. Semangat dan dukungan umat stasi makin berkobar, pengumpulan material berupa pasir dan material pendukung lainnya terus dilakukan. Tahun berlanjut dan kembali dilakukan pergantian Ketua Dewan Stasi dari Bapak Gregorius Wens Rahawarin kepada Bapak Sylvester Walten. Bersamaan dengan itu juga dilakukan serah terima tugas pastoral dari Pastor Basilius Kolo MSC kepada Pastor William Ngoranuben Projo pada akhir tahun 2006 dengan membawa mandat dari Uskup Diosis Amboina, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSC, agar meneruskan perjuangan pastor-pastor sebelumnya dalam upaya membangun gedung gereja yang baru. Menandai dimulainya pembangunan gedung gereja baru Santo Yosep Ohijang, maka dibentuklah panitia baru pembangunan pada tanggal 1 Juni 2007 dengan ketua panitia terpilih Bapak Chris Teniwood.
Rapat panitia pembangunan pun dilakukan untuk menentukan desain pembangunan gereja dengan menggandeng perancang bangunan Bapak Ricardus dan lain yang dipercayakan untuk mendesain gedung gereja yang baru. Penggalangan dana makin gencar dilakukan mulai dari swadaya umat maupun melalui kegiatan basar dalam bentuk penjualan CD lagu-lagu rohani Katolik yang dimotori Pastor William Ngoranubun, didukung anak-anak OMK Stasi, juga penjualan kalender, bahkan umat bersama panitia menjual enbal ke wilayah Papua yaitu Timika. Selain itu terdapat setidaknya 20 oho yang ada di daratan Kei Kecil ikut memberikan sumbangsinya berupa material dalam bentuk kayu buah dan bambu hutan sebagai penunjang pembangunan awal gedung gereja baru. Berkat hasil kerja keras panitia pembangunan, Dewan Stasi bersama umat yang dikomandani Bapak Andreas Narwadan sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan kala itu langsung diawali dengan peletakan batu pertama oleh Yang Mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc dan Gubernur Maluku Bapak Karel Albert Tralahalu, tepatnya pada 26 Agustus tahun 2007. Setelah peletakan batu pertama dilanjutkan dengan pembuatan fondasi dan boplang, memulai rangkaian kegiatan pembangunan gedung gereja yang berskala besar. Pada tahun 2014 terjadi pergantian pastor paroki dari Pastor William Ngoranubun Projo yang telah membangun gereja Santo Yosep Ohejang kepada Pastor Victor Gregorius Famas Projo. Selama kepemimpinan Pastor Victor Famas, kurang lebih 4 tahun di paroki Santo Yosep Ohejang, pembangunan gereja tetap berjalan sampai beliau digantikan oleh Pastor Sandro Letsoin Projo pada tahun 2017. Dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai 2021, pekerjaan pembangunan gereja Santo Yosep Ohejang tetap berjalan dengan lancar lewat bantuan iuran rukun setiap bulan, kolekte kedua setiap minggu dan dari DPRD baik Kabupaten Maluku Tenggara maupun dari Provinsi Maluku, dari para pengusaha maupun dari pribadi-pribadi dan putra-putri EVAV yang berada di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Selama periode itu dilakukan pekerjaan besar-besaran untuk memperindah bentuk bangunan gereja Santo Yosep Ohejang, antara lain menggantikan kubah pertama yang sudah berkarat karena menggunakan seng plat dan pipa pam golongan C dengan kubah cor yang permanen dan hasilnya seperti yang ada saat ini. Selain menggantikan kubah, dilakukan juga pemasangan profil-profil bagian luar dan dalam gereja, tempat patung di dalam gereja dan memperbesar tiang-tiang yang ada di dalam gereja maupun di luar gereja agar sesuai dengan bangunan gereja yang tinggi dan besar. Penyelesaian pembangunan gereja Santo Yosep Ohejang ini tidak terlepas dari peran dan kerjasama Ketua Panitia Bapak Yonas Ruban bersama dengan almarhum Bapak Benediktus Yaniaan yang setiap hari mengawas pekerjaan bangunan gereja. Selain itu, para tukang yang telah berjasa membangun gereja Santo Yosep Ohejang antara lain Bapak Clemens Borlak, disusul Bapak Niko Sakilat, Bapak Tony Fautngilianan, Bapak Tinus Ohewutun, dan yang terakhir adalah Bapak Mursito atau yang sering disapa Mas Tito hingga gereja selesai. Kini, pembangunan telah rampung. Gedung gereja Santo Yosep Ohejang yang memiliki luas 777 meter persegi telah berdiri kokoh dan megah di atas tanah seluas 4.739 meter persegi yang dahulu merupakan hak milik Bapak Petrus Tarai Narwadan, kemudian menghibahkan kepada Keuskupan Amboina.
Tanah tersebut selain digunakan untuk pembangunan gedung gereja yang lama, juga pembangunan gedung gereja baru yang sudah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun ini mampu menampung umat sebanyak 800-an orang. Gedung gereja baru Santo Yosep Ohijang bergaya ortodoks memiliki tinggi mencapai 17 meter, telah menambah catatan sederetan bangunan yang bernilai religi dan menjadi ikon wisata rohani di wilayah kecil, diyakini dapat membentuk nilai keimanan umat yang satu, kudus, dan apostolik sebagai wujud kasih bagi setiap umat percaya dalam beribadah di setiap waktu. Dengan bangga kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada sejumlah tokoh-tokoh sentral yang sangat berjasa dan berperan dalam pendirian Gereja Santo Yosep Ohijang hingga saat ini. Di antaranya Petrus Tarai Narwadan, Pastor J. van der Berg, Pius Narwadan, Pastor Yosef van der Linden MSc, Pastor Carolus Bedauk MSc, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, Petrus Renwarin, Quartus Vautnylianan, Pastor Andreas Rahawarin MSc, Pastor Basilius Kolo MSc, Pastor William Ngoranubun Projo, Pastor Victor Gregorius Famas Projo, Pastor Vitalis Alexandro Letsoin Projo, Gregorius Wens Rahawarin, Gubernur Maluku ke-11 Karel Albert Ralahalu, Sylvester Walten, Kristeni Wood, Ricardus Tanlain, Andreas Narwadan, Yonas Ruban, Benedictus Yanyaan, Clemens Borlak, Niko Sakilat, Tony Vautnylianan, Immanuel Sarkol, Alfonsus Dumatubun, John Renwarin, Ernest Renwarin, Tinus Ohewutun, Mursito, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun sekeluarga, Beni Narwadan sekeluarga, para donatur, seluruh umat paroki, pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, para donatur dari 20 Ohoi, diantaranya Ohoi Langgur, Satean, Lair Kamor, Werlilir, Van, Ngilngov, Ohoi Luk, Ohoi Dertabun Atas, Ngabub, Debut, Rumah Dian, Namar, Danar Lumefar, Ohoi Lilir, Ohoi Dertutu, Ohoi Dertom, Kelanit, Laon, Kolser, dan Ohoi Watran, maupun pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berkat kebersamaan berbagai pihak dan golongan dalam cinta kasih Kristus, akhirnya pada hari ini, tanggal 14 Juni 2021, Gereja Katolik Santo Yosep Ohijang ditabiskan oleh Yang Mulia Uskup Diosis Amboina, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Taher Hanubun. Semoga menjadi berkat bagi kehidupan umat serta memberikan pertumbuhan iman bagi umat Katolik dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami hormati. Demikian tadi persembahan tim ukulele Tibewan Jemaat GPM Anugerah yang dirangkai dengan tayangan Selayang Pandang Perjalanan Gereja Santo Yosep Ohijang, Maluku Tenggara. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan ikuti ucapan selamat datang dari Pastor Paroki Santo Yosep Ohijang kepada Romo Sandro Letsoin Projo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
Om Swastiastu. Yang mulia Bapak Uskup Petrus Canisius Mandagi MSc, yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara, yang terhormat Bapak Wali Kota Tual yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, yang terhormat Forkopimda, para undangan, umat beriman, dan Yatratut yang kami kasihi. Dalam perayaan syukur ini, perkenankan saya sebagai Pastor Paroki Santo Yosep Ohejang, atas nama segenap umat beriman separoki, menyampaikan selamat datang kepada para undangan yang kami hormati dan hadirin sekalian yang kami kasihi. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menegaskan kembali kenyataan tentang begitu banyak dukungan yang kami alami sejak awal hingga akhir proses pembangunan Gereja Santo Yosep Paroki Ohejang Keuskupan Amboina ini. Dukungan-dukungan itu hadir dalam berbagai bentuk dan berasal dari berbagai pihak yang melintasi batas ohoi, stasi, kelompok, institusi, maupun agama. Dalam konteks ini, nilai budaya ain tampak secara nyata di tengah-tengah kita semua. Dan justru disinilah kita sekalian mengalami nilai iman, yakni kasih, persaudaraan, dan bela rasa di antara kita. Selamat datang kami ucapkan kepada kita semua dalam perayaan penuh syukur ini, dan terima kasih atas partisipasi semua pihak sejak awal pembangunan hingga saat ini. Bersama seluruh jagat raya, kita memuji Tuhan yang kita imani. Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Pastor Paroki Ohejang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Peresmian dan Pentabisan Gereja Santo Yosep Ohejang. Kepada Bapak Yohanes Boskor Hawarin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc yang saya hormati, yang terhormat Bupati Maluku Tenggara, Dr. Andos Haji Muhammad Tahir Hanubun, yang saya hormati yang mewakili Wali Kota Tual, yang saya hormati Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang sempat hadir, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya hormati Forum Komunikasi Antar Umat Beragama,
para staf ahli bupati, asisten setda, para pimpinan OPD yang sempat hadir yang saya hormati, tokoh adat, tokoh agama, biarawan, biarawati, dan semuanya yang sudah hadir untuk mendukung kami dalam acara pentabisan Gereja Santo Yosep Ohoi-Jang yang saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih karunia-Nya, hari ini, Senin 14 Juni 2014, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara pentabisan dan pengresmian Gereja Katolik Santo Yosep Ohoi-Jang. Atas nama panitia pelaksana pentabisan dan pengresmian, memberikan apresiasi serta mengucapkan selamat datang yang pertama kepada Bapak Uskup Agung Merauke, Administrator Apostolik Keuskupan Amboina, yang mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, yang telah berkenan hadir dan mentabiskan gereja kami. Kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara, unsur Muspida, dan seluruh organisasi perangkat daerah. Bapak Wali Kota Tual, anggota DPRD Provinsi Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang berkenan hadir, seluruh biarawan, biarawati dalam wilayah Keuskupan Amboina, tokoh agama, tokoh adat, seluruh Bapak Ibu Saudara-saudari, para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena di atas tanah ini dalam jangka waktu yang cukup panjang sejak tahun 2007 disertai dengan pengorbanan dalam bentuk materi, moral, doa, dan air mata dari umat serta para donatur, maka gereja yang awalnya hanya semi permanen hingga sekarang dapat menjadi suatu bangunan gereja yang sangat megah yang seperti disaksikan oleh kita sekalian. Panitia dibentuk dan bekerja berdasarkan surat keputusan Pastor Paroki Santo Yosep Ohoi-Jang nomor 01-PS-PP-SK-Romawi 4-Angka-2021. Persiapan pelaksanaan pentabisan dan pengresmian gereja ini dimulai pada pertengahan bulan April tahun 2021. Dalam melakukan persiapan-persiapan untuk mensukseskan ini, tanggung jawab panitia bekerja kurang lebih 1 bulan. Anggaran yang diperlukan semuanya tercukupi lewat usaha panitia dan bantuan pemerintah daerah, bantuan Yelim dari keluarga Bapak Haji Muhammad Tahir Hanubun saat peletakan batu pertama tahun 2007 sampai saat ini menjadi Bupati Maluku Tenggara masih terus membantu pembangunan gereja ini hingga pada pemberkatan dan pengresmian. Bantuan atau Yelim yang datang dari Bapak Pendeta dan Jemaat Anugerah, dari imam masjid dan masyarakat Ohoi Wadek serta masyarakat Ohoi-Ohoi-Jang. Jadi kami panitia melaksanakan ini dengan jalan adat seperti tadi yang sudah ditampilkan. Kami perkirakan 20 ohoi, tetapi yang datang lebih dari 20 ohoi. Baik perorangan ohoi maupun ada lembaga lain. Begitu besar perhatian sehingga bisa mensukseskan acara pentabisan pada hari ini. Semua anggaran yang diperlukan semuanya tercukupi melalui Fangnan Ain Ni Ain. Namun kami menyadari bahwa kami juga manusia yang manusiawi adanya, yang tidak terlepas dari kesalahan, kekhilafan. Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami panitia, mohon dimaafkan. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mensukseskan acara ini. Dari segi material maupun moral, serta kepada para donatur lainnya di luar paroki yang telah menyumbang dana untuk suksesnya acara ini.
Ucapan terima kasih kami secara khusus juga disampaikan kepada pimpinan dan personil institusi TNI dan Polri yang telah bekerja keras menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran acara ini. Kepada Bapak Beni Narwadan di Jakarta, kepada panitia pembangunan, pada ketua-ketua DPS, kepada Pastor William Waranubun, penggagas didirikannya bangunan gereja ini, Pastor Victor Gregorius Famas, dan profisiat dan selamat dan sukses kepada Pastor Paroki Pastor Sandro Letsoin Projo atas kerja kerasnya sehingga Gereja Santo Yosef Ohejang selesai dikerjakan dan diberkati serta diresmikan hari ini. Pada intinya kami sangat berterima kasih kepada semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena bantuan Andalah, karena dari Yelim Andalah kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Harapan dan doa kami dengan diberkati dan resmikan gedung gereja ini sebagai pusat sakramental liturgis, umat akan semakin bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman kepada Kristus. Demikian laporan dari kami panitia pelaksanaan pemberkatan dan penresmian Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Ohejang. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. أشرف الرسل قاصي وداني أشرف الرسل قاصي وداني الله يا سيدي
فصيحة بأعجم لو وزنا فصيحة بأعجم كذبتنا شهود المعاني كذبتنا شهود المعاني الله يا سيدي اغفر الذنب يا ربي وارحم اغفر الذنب يا ربي وارحم أنت حسبي وأفوق أماني أنت حسبي وأفوق أماني الله يا سيدي ربنا اسألك بالاسم الأعظم ربنا اسألك بالاسم الأعظم اكفنا الشر عيب الزمان اكفنا الشر عيب الزمان يا الله يا سيدي بلبل البال مالك ترنم بلبل البال مالك ترنم في دجى الليل صوتك شجاني في دجى الليل صوتك شجاني الله يا سيدي Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok negeri Wandan Banda Eli. Tarian yang dibawakan setiap ada acara keagamaan. Pimpinan Herdiansyah. Dan selanjutnya kita ikuti sambutan Bupati Maluku Tenggara kepada Bapak Muhammad Taher Handobun, disilahkan. Yang saya hormati Monsinyur Pici Mandagi MSc, Uskup Agung Keuskupan Maroke sekaligus Administrator Apostolik Keuskupan Amboina. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang diizinkan Tuhan hadir. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Yang saya hormati saudaraku Wakil Uskup, Kiai Besar dan Kiai Kecil. Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh asisten, staf ahli dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Yang saya hormati para imam, biarawan dan biarawati, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Klasis, Kiai Kecil maupun Kiai Besar, dan masyarakat Maluku Tenggara hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam
Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Sebelum mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan pernyataannya kita diperkenankan hadir dalam momentum istimewa ini. Atas perayaan syukur, pemberkatan dan peresmian gedung gereja Santo Yosef Ohijang yang sudah dirindukan cukup lama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang mulia Bapak Uskup dan hadirin yang berbahagia. Kita semua baru saja mengikuti dan menyaksikan pemberkatan dan peresmian gedung gereja Santo Yosef Ohijang yang baru. Sebuah gereja yang indah dan megah, sebuah gereja yang menjadi primadona di Maluku Tenggara atas arsitekturnya yang luar biasa. Terima kasih. Sebuah gereja yang menjadi mercusuar nilai keberadaan gotong royong dan toleransi di tanah Kei. Kita semua sebagai anak Kei pasti bangga, bahkan mungkin banyak orang merasa puas dan akan menjadi cerita untuk generasi yang akan datang. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku Tenggara, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Uskup beserta seluruh umat Katolik, lebih khusus umat Paroki Ohijang yang telah menghadirkan sebuah bangunan gedung gereja yang sangat indah di pusat kota menjadi ikon bagi daerah ini. Film itu film itu Leiden tuh, itu film setengah-setengah film. Saya menyebut gereja ini sebagai ikon selain karena keindahan arsitekturnya, tetapi lebih daripada itu, gereja Santo Yosef ini menjadi lambang solidaritas dan toleransi antar umat beragama dan kuatnya perbedaan kebudayaan suku Kei yang menjadi kekayaan istimewa yang kita miliki dan diwariskan oleh leluhur kita. Sebuah pekerjaan dan usaha apapun tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan dan usaha sendiri. Sekecil apapun selalu ada keterlibatan dan partisipasi orang lain, termasuk membangun gereja seperti yang bijak, kata-kata bijak leluhur kita. Ein afangnan ein of ein tofoing fukut ni fau fubanglu patu baru bisa. Untuk membangun sebuah perahu yang mengarungi samudra dibutuhkan begitu banyak kayu dari hutan. Demikian juga untuk membangun sebuah tembok batu yang kokoh dibutuhkan juga batu dari pantai. Artinya kita selalu bersatu baru bisa. Tidak mungkin saja umat Ohijang saja, tetapi harus kita semua. Dan alhamdulillah puji Tuhan itu kita buktikan pada malam ini. Realitas ini dapat kita lihat dan kita saksikan sampai pada puncak acara ini. Ada begitu banyak orang saling berganti keluar masuk, membawa dan memberi kontribusi yang kita sebut dengan Yelim. Dari Watan Ur, Helat Dit, Tabel, Ohoi Surat, Seran Silam. Ini luar biasa membawa Yelim ke sini. Ini menunjukkan bahwa semangat dan jiwa yang teeva itu tetap masih ada di bumi Lavul Ngabal yang kita cintai ini. Kesadaran yang kedua adalah cita rasa saling memiliki fangnanan ain ya ain, omu sanang ya anung sanang, o suhud ya abal te suhud put. Inilah kearifan lokal yang menjadi pengikut dan merajut kebersamaan dan persaudaraan. Mempersatukan berbeda dengan mempertemukan yang tercerai-berai dalam kesadaran asa bangsa lar nasfafak wilinin soso. Ini semua kita menyatu menjadi satu. Utin hari ini lidar kerja nan ukit jante, tidak ada perbedaan di antara kita. Perbedaannya ketika ada yang masuk gereja, ada yang masuk masjid, disitulah letak perbedaan. Tapi pada hakikatnya kita adalah satu. Di sini lahir
Di tempat ini lahir cinta yang begitu besar. Saudara-saudara umat Muslim, saudara-saudara umat Protestan, saudara-saudara umat Hindu, dan tentunya saudara-saudara umat Katolik, dimulai dari peletakan batu pertama sampai pentabisan hari ini yang kami sebut sebagai budaya Marin yang luar biasa. Bukan hanya budaya Marin, gedung gereja ini telah memberi gambaran kuatnya budaya Yelim yang kita miliki. Saya terharu melihat antusiasme yang luar biasa, semangat umat beragama untuk gereja ini tak hanya datang dari ohoi-ohoi Katolik, namun juga oleh komunitas umat beragama lain. Saudara-saudara umat gereja Protestan Maluku, jemaat Anugerah datang lengkap dengan trompet dan nyanyian alangkah bahagianya rukun dan damai, yang dipimpin langsung oleh Pendeta Anakota selaku Ketua Majelis Jemaat GPM Anugerah. Sangat luar biasa. Pendeta Anakota, kita perlu apresiasi buat beliau. Saudara-saudara umat Muslim dari Watdik datang dan bahkan memimpin doa Islam di tempat Yelim itu. Itu hal yang luar biasa. Nice lur tuh ada. Tapa badan hope tuh. Minaya five tunan kan. Yang luar biasa lagi, mama-mama. Yang luar biasa, yang lain biasa. Cuman ini yang luar biasa. Mama-mama pedagang sayur dari pasar Langgur dengan kelebihan dan kekurangannya turut serta mengantarkan Yelim untuk gereja ini. Sungguh-sungguh yang luar biasa. Terima kasih mama-mama. Mudah-mudahan besok keladinya akan habis. Yang mulia Bapak Uskup dan hadirin yang berbahagia, pertanyaan yang timbul setelah tadi Yelim selesai, pertanyaan yang timbul adalah dengan megahnya gedung gereja ini, apakah itu menjadi tujuan akhir dari sebuah usaha membangun gereja? Mungkin nasihat leluhur Kiai ini pantas untuk kita renungkan pada kesempatan baik ini. Bung Nafjul Neras Nardadan, bunga seindah apapun akan gugur, demikian emas dan perak akan kusam juga. Ini salah satu istilah orang Kiai, yang artinya, saya ulangi, bunga seindah apapun akan gugur, demikian emas dan perak akan kusam. Semua kemegahan dan keindahan ini hanya hiasan lahiriah, memang perlu dibutuhkan, tetapi bukan yang paling utama. Karena sejatinya yang paling utama pertama adalah membangun gereja sebagai umat Allah. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 2 yang berbunyi demikian. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaknya kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Harap dimaknai. Kepada umat Roma pasal 12 ayat 16, Rasul Paulus juga menulis, hendaknya kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dan kepada umat Korintus pasal 1 ayat 10, Rasul Paulus menulis, aku menasihati kamu. Saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati berpikir. Itulah hakikat gereja sebagai umat Allah yang perlu dibangun insan-insan beriman dan berakhlak. Yang penting ungkapan bijak leluhur yang sangat
Kristianis seperti tur in melni engam insak. Semakin orang bertumbuh dalam kearifan dan perilaku hidup yang benar, yang baik dan benar, maka agama atau Tuhan dengan sendirinya akan dimuliakan. Gereja Santo Yosef akan berdiri menjadi saksi persaudaraan, keberadaan dan toleransi, serta akan bercerita tentang hidup saudara orang Kei. Saya berharap semoga kita semua jangan sampai merusak semangat persaudaraan kita ini. Leluhur kita berpesan, itulah falsafah ain, jangan sampai kita lupa. Saya, Bapak Uskup yang saya hormati, dan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Maluku Tenggara yang saya hormati, dari tahun ke tahun Maluku Tenggara membangun dari desa ke kota, lin intut yar mal, membangun gereja, membangun masjid dari desa ke kota, dan hari ini ada yang mega di antara kita, Gereja Santo Yosef. Terima kasih masyarakat Ojang. Sebagai pertanggungjawaban Bupati, pemerintah daerah pada tahun 2019 itu kami mengeluarkan anggaran 34 miliar untuk pembangunan gereja dan masjid dan bantuan-bantuan lainnya. Tahun ini 29 miliar, dan pasti Bapak Uskup mungkin diundang lagi beberapa waktu akan datang untuk peresmian beberapa gereja dan masjid pada waktu-waktu yang akan datang. Dan sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan yang disetujui oleh pimpinan dan anggota DPR ini tidak membuat masyarakat Maluku Tenggara menjadi lapar, tidak menjadi Maluku Tenggara jadi miskin. Angka kemiskinan semakin menurun, angka stunting semakin menurun. Itu berkah dari tempat-tempat ibadah, termasuk dalam masjid dan gereja. Terima kasih para imam. Terima kasih karena yang mulia Bapak Uskup telah mengajarkan kita, terutama saya, tentang keadilan. Keadilan yang profesional. Saya banyak diskusi dengan beliau, juga Ketua Sinode. Saya minta tolong ajarkan saya tentang keadilan yang profesional bagi umat yang berada di Maluku Tenggara. Dan ternyata itulah yang saya lakukan. Terima kasih Bapak Uskup. Akhirnya selamat kepada seluruh umat Katolik Paroki Ojang atas pemberkatan dan peresmian gedung gereja Santo Yosef. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara. Bapak Ibu tamu undangan umat yang berbahagia. Selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Administrator Apostolik Uskup Agung Merauke kepada Yang Mulia Monsenyor Petrus Canisius Mandagi MSc. Dengan penuh kasih disilakan. Selamat malam kepada kita sekalian. Malam. Ya sudah tua begini. Ya kaki orang Manado bilang sudah kesok.
Tapi ya Tuhan masih pakai. Jadi kesimpulannya, jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Tuhan pakai kita untuk kepentingan bersama. Jangan merasa diri kecil. Saya cuma tukang sayur. Saya cuma tukang batu. Walaupun kepala batu juga. Asal saya cuma ya pedagang biasa atau seterusnya. Jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Tuhan itu maha baik. Nah, saya mau mengatakan ini ya. Apa yang saya mau katakan tadi sudah dikatakan dengan bagus oleh Bapak Bupati. Luar biasa Bapak Bupati. Ya. Saya mau katakan, dia udah bilang, ya mau katakan apa lagi? Jadi saya memberikan kesimpulan, beberapa kesimpulan saja. Simpulkan saja. Gereja ini lahir dari 3 kekuatan. Pertama, kekuatan kesatuan antara agama, adat, dan pemerintah. Ya. Yang kedua, gereja ini lahir karena ada kekuatan persatuan antar umat beragama. Umat beragama bersatu dan tampil mendirikan gedung ini. Dan yang ketiga adalah tentu saja kekuatan persaudaraan dalam tubuh umat Katolik Paroki Santo Yosef Oijang. Tepuk tangan untuk ini. Karena kalau mereka tidak bersatu, walaupun dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh agama-agama lain, atau dibantu oleh orang yang mau menunjukkan apa arti adat yang baik di sini, tidak akan jadi. Kalau umat cuma berkelahi-berkelahi, lihat saja. Saya lihat di mana saja, bukan cuma di sini, bahkan di Papua. Gereja yang tidak pernah jadi, bukan karena tidak ada uang, bukan karena tidak ada bantuan, tapi karena berkelahi di dalam umat itu sendiri. Saya memberi contoh saja. Gereja katedral di sana tidak pernah jadi. Karena apa? Berkelahi. Ada yang mau sasi dan sebagainya. Jadi saya permalukan sedikit ini Pastor Eko. Ya, dan umat di sana, tapi dia sudah siap dipermalukan. Ya. Tapi ya tidak apa-apa, pasti akan jadi, tapi bukan uskup Mandagi lagi yang akan memberkati. Ya, nanti uskup baru dari bumi manakah yang akan datang. Jadi ini 3 kekuatan, dan kekuatan yang terakhir di atas segala kekuatan lain, yakni kuasa Tuhan. Kalau tidak Tuhan campur tangan, gereja ini tidak jadi. Tidak jadi. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri orang-orang baik oleh donatur-donatur. Luar biasa saya lihat donatur. Dan yang saya terharu, ada satu bapak, namanya siapa? Menyerahkan tanah ini untuk gereja. Bapak siapa tadi ya? Narwadan kan tidak salah. Menyerahkan tanah. Tapi sekarang ada orang yang kurang ajar. Sudah serahkan tanah kepada keuskupan, mau diambil lagi. Saya bicara dengan tegas saat ini. Jual-jual tanah keuskupan. Semoga mereka itu masuk neraka saja. Selamat masuk neraka. Karena ini tanah keuskupan berarti tanah suci. Sudah diserahkan tapi jual-jual. Selamat masuk neraka.
Tapi yang luar biasa Bapak Narwadan. Luar biasa, saya terharu. Jadi bertobatlah mereka yang suka jual tanah-tanah keuskupan. Anda tidak lama lagi akan masuk ke dalam, sebut saja, saya tidak tahu di mana. Mulai masuk lubang, masuk laut, dan akhirnya masuk neraka sudah. Mungkin ini kata-kata Uskup Mandagi yang keras saat ini. Tidak apa-apa, karena saya sudah mau pindah. Ya. Tetapi saya tidak suka bahwa akhirnya uskup baru akan menderita karena orang suka jual tanah yang sudah diserahkan kepada keuskupan. Tapi ini terjadi juga di Papua. Papua sama saja. Mereka kasasi. Tapi saya tegas di sana. Coba mereka kasasi, saya panggil polisi, tangkap mereka. Mereka takut akhirnya. Jadi tidak jual-jual lagi. Tapi baru saja saya datang dari Kabupaten Kepi. Ada yang mereka suka jual juga. Saya bilang Pak Polisi Kapolres, coba ya, kalau tidak Kapolres dipecat. Saya lapor kepada Kapolda Papua, berarti Kapolres tidak betul. Ya, karena tidak melaksanakan penegakan hukum. Jadi saudara-saudari, luar biasa, terima kasih atas kuasa Tuhan yang bekerja kepada banyak orang yang baik di sini, luar biasa. Dan akhirnya gereja ini dinamakan Gereja Santo Yosef. Dan baiklah umat di sini memiliki sifat-sifat dari Santo Yosef. Tahun ini Paus Fransiskus telah mempercayakan seluruh umat Katolik kepada perlindungan Santo Yosef. Yosef yang memelihara Bunda Maria dan memelihara Yesus. Pastilah Yosef akan memelihara juga gereja, para pengikut Kristus dan masyarakat. Dan ada beberapa sifat yang ingin saya garis bawahi di sini. Sifat yang pertama dari Santo Yosef. Yosef itu penuh dengan kasih kepada Bunda Maria dan Yesus. Berdedikasi. Ini harus menjadi contoh bagi kita. Khususnya orang tua berdedikasi untuk keluarga. Karena banyak orang tua karena sibuk dengan kesenangan duniawi, akhirnya keluarga ditinggalkan. Suami pergi cari istri lain, istri juga cari suami lain. Ya, akhirnya semua berkumpul di karaoke dan sebagainya. Tidak ada dedikasi. Belajar dari Santo Yosef. Yang kedua, Santo Yosef itu penuh dengan kelembutan. Lembut. Bagaimana dia dengan kelembutan harus menempatkan Yesus di palungan dan menjaga Bunda Maria. Tiada kekerasan. Tiada kekerasan. Juga saya harap umat paroki Santo Yosef di sini jaga, jangan ada kekerasan, jangan ada balas dendam. Kekerasan dan membalas dendam hanya akan menghasilkan juga kekerasan dan balas dendam. Ketika di Papua saya ketemu dengan Kadensus 88, Irjen Martin Hukum, dan 5 kombes yang membantu dia. Saya mengatakan, bapak-bapak Densus, oke, Anda bekerja, tetapi janganlah dekati para teroris ini dengan kekerasan. Cinta akan menyelamatkan mereka. Cinta akan menyelamatkan mereka. Mereka katakan begitu. Terima kasih Bapak Uskup. Dan yang ketiga, Santo Yosef itu berani menerima kenyataan yang berat. Bunda Maria sudah dalam keadaan mengandung. Padahal anak dalam kandungannya bukan dari Santo Yosef, tapi karena Roh Kudus. Berani menerima wanita. Sekarang bagaimana orang tidak menghormati para wanita, dipakai saja sebagai barang-barang di mana-mana.
Dia berani ditinggalkan karena sudah tidak laku lagi. Suami cari istri baru. Kita lihat, sedih saya melihat ada tokoh-tokoh agama juga kawin cerai. Kasihan, istri dan anak ditinggalkan. Bagaimana ini terjadi di republik kita ini? Cinta kepada wanita sudah tidak ada. Dan yang sifat berikut adalah Santo Yosef itu seorang yang berani dan kreatif, berani mengambil, melihat kenyataan harus melahirkan Yesus di kandang. Dia berani, tidak mengeluh, aduh cuma di kandang, kurang ajar ini Tuhan Allah. Dia bilang luar biasa, padahal lahir di kandang. Di mana itu Tuhan? Banyak orang mengeluh begitu. Dia berani dan kreatif menerima keadaan. Dan yang berikut saya katakan saja adalah Yosef itu seorang pekerja keras. Dan ini hasil dari kerja keras seperti Santo Yosef. Kerja itu bukan hanya untuk cari duit, tapi kerja itu adalah partisipasi kita di dalam karya keselamatan Allah. Karena Allah bekerja menciptakan dunia dan manusia. Dan kalau kita percaya kepada Allah, berarti kita harus bekerja. Orang malas berarti anti Allah. Orang malas berarti tidak beriman. Tidak beriman. Apa guna dia bilang percaya pada Allah, tapi pemalas. Sekian dan terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Uskup Monsenyor P.C. Mandagi MSc. Selanjutnya Bapak Uskup kami undang untuk menuju ke meja prasasti. Kami juga mengundang dengan hormat Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Wakil Wali Kota Tual, beserta tamu undangan VVIP. Disilakan menuju depan gedung gereja. Yang menentukan doakan tetap ada di kantor. Bapak Ibu. Saya lagi. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, penandatanganan prasasti dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara dan juga Monsenyor Petrus Canisius Mandagi MSc. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh umat di Paroki Santo Yosef Oejang, juga kita yang hadir di tempat ini. Kepada Bapak Uskup, Bapak Bupati dan Wakil Wali Kota dan tamu undangan VVIP disilakan kembali ke tenda utama. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody through the
not someone that you hear at night. He's not someone who's in the light. It's a cold and it's a broken. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menikmati santap malam. Untuk itu, mari kita bersama-sama menaikkan puji dan syukur doa santap malam yang akan dipimpin oleh Pastor Agus Soplanit MSc. Kepada Pastor disilakan. Saudara-saudari, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Perkenankan saya memimpin menurut iman Katolik, saudara-saudari yang lain menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, lagi Maha Penyayang. Sungguh besar kasih-Mu bagi paroki Santo Yosep Ohoijang, Tuhan. Selama 14 tahun, Bapa menyertai kami semua, sehingga di hari ini, hari besar, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau mentabiskan gereja-Mu Santo Yosep Ohoijang. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menghadirkan orang-orang baik, umat yang baik, masyarakat yang baik, yang punya hati untuk berbagi. Mereka membagi tenaga, pikiran, materi, dan apa saja Tuhan, sehingga rumah-Mu yang megah dan kudus ini bisa kami lihat, kami nikmati. Perayaan Ekaristi telah kami langsungkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena dengan peristiwa ini, kami semakin teguh percaya. Ketika kami mengandalkan Engkau saja, maka semuanya pasti terjadi. Kami mau melengkapi rasa syukur kami ini Tuhan, dengan makan bersama. Duduk satu meja, makan dari makanan yang sama sebagai saudara bersaudara. Tuhan berkati makanan ini, berkati orang-orang yang menyediakan ini bagi kami. Semoga lewat makan bersama ini, doa ini kami bawa kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Uskup, Bapak Bupati, Bapak Wakil Wali Kota, dan rombongan tamu VVIP. Kami persilakan untuk menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan di Gedung Kim Lama. Dan kami mohon perhatian juga untuk Bapak Ibu tamu undangan, untuk santap malam bersama, panitia sudah membagi untuk meja VIP di samping pastoran, samping gereja Santo Yosef. Untuk meja ketiga, khusus undangan luar paroki di depan frateran. Kemudian untuk umat paroki di halaman lapas. Dan untuk biarawan-biarawati di ruang aula frateran. Karena itu tadi saya kurang
kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kelompok Sanggar Nir Lumel dari Ohoi Debut yang sudah mempersembahkan tabuhan tifa dan gong. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok Sanggar Nir Lumel Ohoi Debut. Dan juga tak lupa terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mempersembahkan tarian sawatnya tadi. Kita masih dalam sajian santap malam Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami akan temani Anda dengan sajian saksofon dari Bung Alvin Kilmanun bersama dengan Bung Coco Damian, keyboardis andalan kita. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk keduanya.